pertanyaan mungkin? Buat yang ingin bertanya, bisa silakan drop pertanyaan kalian di kolom chat ya. Kira-kira untuk beasiswa Erasmus, prioritas jurusan. Nah, itu kalau jurusan, kalian cek masing-masing di website konsorsiumnya. Jadi, itu penting juga sih dilihat karena kalau kayak saya nih, saya milihnya Marine Environment. Itu prioritas jurusannya kadang kayak biologi, kimia, dari ilmu kelautan sama oceanografi, sama ilmu lingkungan gitu. Dan kalau misalnya kalian mau tentang sosial kayak uh, ada temen aku yang ambil jurusan petal. Petal tuh kayak pembuatan edukasi tapi buat anak-anak. Itu mereka juga bisa dari backgroundnya bahasa Inggris sama akademi kurikulum gitu ya. Aku nggak tahu nama nama sarjananya apa. Pokoknya tergantung sama konsorsiumnya. Kalian jadi harus nggak boleh males buat liatin satu persatu infonya apa tuh namanya. Mereka si konsorsium ini butuhnya jurusan apa aja. Jadi di list aja sih gitu. Ini saya nggak bisa lihat chatnya. Wait. Menurut kakak kita mending kerja dulu cari pengalaman buat CV atau langsung coba daftar aja. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya buat Erasmus ini bisa tergantung sih. Kalau kalian waktu S1 udah banyak pengalaman, udah banyak prestasi yang menurut kalian linear dengan konsorsium yang mau kalian apply, itu oke-oke aja sih nyoba. Tapi baiknya juga kalau udah kerja sih, karena kalau misalnya udah kerja juga bisa jadi poin plus lagi buat kamu daftar Erasmus. Dan ini sih, research paper jurnal gitu ngaruh banget buat lolos di beasiswa ini. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih belum lulus gitu terus mau coba Erasmus juga bisa. Karena ada beberapa juga temanku yang belum lulus, dia dari India gitu, dia apply ini dan dapat lolos gitu sih. Jadi emang Erasmus ini bisa buat yang mau lulus, asal lulusnya ini dengan batasan waktu sebelum pengumuman dari beasiswa. Nah, gitulah. Pokoknya nanti di websitenya ada kok informasinya gitu. Jadi coba aja sih. Mau tanya untuk beasiswa Erasmus Mundus, bersifat khusus ada ikatan kerja atau kalau ikatan kerja di Erasmus ini kebetulan nggak ada. Jadi kayak saya ini kan sebenarnya konsorsiumnya ada 4 universitas. Universitas pertama di Bordeaux, yang kedua di Spanyol, ketiga di Belgia, yang keempat ini skripsi, tesis kan. Nah, tesisnya ini bisa nyoba di luar dari konsorsium. Jadi Erasmus Mundus ini enaknya ketika kamu masih belajar pun kamu nggak terikat gitu sama ketiga universitas itu. Kamu bebas buat nyoba tesis di luar dari konsorsium itu. Konsorsium tuh kumpulan universitas itu ya. Tapi intinya harus di EU tapi kalau yang masih beasiswa setelah habis lulus, kamu boleh bekerja di EU atau balik ke Indonesia juga boleh. Tapi kalau misalnya pas kamu masih dapat beasiswa dan pengen tesisnya di Indonesia, itu nggak boleh, nggak bisa dapat beasiswanya lanjut gitu. Paling cuma 3 bulan kalau tesisnya di Indonesia. Jadi tesis harus di EU, tapi habis setelah lulus kalian bisa kemana aja gitu sih. Terus apakah ada case atau possibility untuk master program menjadi 1 tahun? Hmm, nah, kalau untuk program pengen jadi 1 tahun,
Aku belum pernah nemu sih itu. Kayaknya kalau misalnya mau kayak gitu, kamu coba cari, kalau pengen kurang dari 2 tahun belajar di sini, kamu coba cari konsorsium yang 1,5 tahun. Karena temanku ada, dia dari konsorsium nurse kalau nggak salah, tentang keperawatan, itu cuma 1,5 tahun. Jadi 1 tahun belajar ilmu, 1,5 tahun buat bikin tesis gitu. Jadi dicoba aja sih. Jadi biasanya ini boleh untuk seluruh konsorsium yang available di webnya. Iya, jadi nanti kalian lihat websitenya. Di websitenya ini hmm, ada list-listnya dan disamain sama jurusan kalian. Nanti habis disamain sama jurusan, kalian bisa udah upload. Si konsorsium ini bakalan langsung ngasih informasi balik ke kalian kalau kalian ini eligible atau enggak buat masuk di program itu. Kayak waktu itu saya pernah kan, saya apply buat rem nih, renewable energy yang buat di Marine. Walaupun saya background-nya kemarin tentang ada beberapa jurnal tentang renewable energy, tetapi saya langsung ditolak karena ternyata mereka cuma butuhnya sarjana dari teknik sama mesin. Sedangkan saya oceanografi. Jadi mereka langsung kasih informasi kenapa saya ditolak dan mereka langsung ngasih opsi buat saya coba buat yang MER ini, konsorsium lain gitu. Jadi perlu dilihat sih masing-masing konsorsiumnya ini tentang apa gitu. Dan butuhnya jurusan apa gitu. Dan jadi biasanya boleh untuk seluruh konsorsium. Iya, jadi kamu bisa nyoba kalau kamu dari major background yang bisa masuk di seluruh konsorsium list yang ada di websitenya itu boleh-boleh aja, tapi maksimal cuma 3. Jadi setiap kamu daftar satu konsorsium, kamu juga harus ngasih tahu mereka kamu tuh daftar mana aja. Tapi waktu itu aku cuma daftarnya 1. Jadi habis ditolak rem, aku langsung ke MER, dan udah aku daftar MER aja. Soalnya aku mikirnya kayak ini tuh setipe kayak SBMPTN mungkin ya. Jadi kayak menurut aku semakin aku cuma milih 1 doang, berarti kemungkinan diterima aku kayaknya semakin banyak. Karena mereka mungkin mikir aku cuma suka sama satu konsorsium ini aja. Gitu sih. Tapi tergantung juga, ada juga temen aku yang daftar tiga-tiganya, tapi dia lolosnya di opsi yang ketiga gitu. Kalau Kak saya Dela, saya mau tanya beberapa hal. Apakah ini universitas asal kita? Apakah ini universitas asal kita saat S1 berpengaruh nggak? Misal akreditasi univ atau jurusan gitu. Oke, ya saya jawab dulu ya buat Dela yang akreditasi univ. Hmm, Kalau boleh jujur kayaknya sih iya, bener. S1 tuh menurutku agak mempengaruhi, tapi di sini ada juga kok yang lolos dari UMY, maksudnya universitas yang bukan negeri. Soalnya kalau di Indo kan kebanyakan yang negeri yang akreditasinya lumayan bagus ya. Nah, di sini mereka juga ngebolehin kok dari universitas yang non negeri swasta kayak gitu. Dan hmm, nanti itu setelah daftar, IPK kalian ini bakalan di-convert ke ICTS. Jadi IPK kalian mau setinggi apapun nanti bakalan diubah, disamakan sama mereka gitu. Terus nanti bakalan dibikin list gitu. Jadi waktu itu sebelum pengumuman beasiswa ada setelah ya aku lupa, pokoknya itu nanti ada kayak habis diupload dokumen ada informasi berapa skor aku gitu. Terus ada orang yang masuk di reserve list itu punya skor yang kurang dari 800. Kebetulan waktu itu aku 900-an gitu kan. Jadi mereka bikin nggak tahu skornya tuh terkait tentang apa, tapi ada list-listnya, ada langsung di ranking sedunia. Kan yang daftar ini dari orang negara lain ya. Jadi setiap negara kayak aku dari Indonesia ini cuma dipilih ambil 2 gitu. Jadi dibikin list. Waktu itu yang
ranking pertamanya dari negara Kolombia, kalau nggak salah. Yang kedua nanti dari negara apa-apa gitulah. Jadi dibikin list ranking-ranking gitu. Jadi menurutku akreditasi penting. Kalau bisa ya cum laude, ya gitulah. Kak, semisal waktu S1 kita nggak banyak atau bahkan nggak ada prestasi, saran baik untuk kita harus gimana ya? Nah, kalau kalian belum ada achievement, nggak usah bersedih karena prestasi itu nggak cuma dari cum laude atau dari ikut lomba terus menang, tapi kalian juga bisa ikut volunteering, kalian bisa ikut atau bisa kerja kerja di tempat kerja yang bagus. Jadi kayak tempat kerjanya ini yang NGO internasional gitu. Itu juga bisa poin plus banget menurut aku karena apalagi kalau NGO-nya ini selinier dengan konsorsium yang mau kalian apply. Misal kayak ada adik kelas yang bakalan masuk ini, dia dulunya kerja di WWF. WWF tuh kayak NGO-nya tentang environment dan itu kayak udah terkenal kan internasional. Jadi mungkin itu juga salah satu poin plus buat lolos gitu, selain dia juga, prestasi-prestasi lainnya. Nah itu. Kalau misalnya kalian, masih kuliah, ya semaksimal mungkin dibuat kalian memaksimalkan coba lomba kah atau ikut, eee, volunteering atau kegiatan apapun yang bisa ngeliatin eee, profil kalian buat selinier di beasiswa ini gitu sih. Terus kalau jurusan kita yang linier sama jurusan sebelumnya ada tips nggak? Terus kalau jurusan kita yang linier sama jurusan sebelumnya. Nah, ini maksudnya jurusan buat S2-nya kah? Iya, kalau misalnya jurusannya linier, menurut aku kalau di konsorsium ini tuh nggak bisa langsung strict linear banget sih, karena di sini interdisciplinary. Jadi mereka tuh ngebuka kesempatan buat sebanyak mungkin jurusan dari berbagai background, karena mungkin mereka tuh pengen nyatuin berbagai perspektif buat project yang mereka lakuin sekarang gitu sih menurutku. Jadi kalau misalnya mau lihat jurusan-jurusan ini yang mereka butuhin apa enggak, kalian cek lagi di websitenya. Yang jelas kalian coba aja, kayak aku waktu itu nggak apa-apa coba aja yang walaupun aku ditolak di renewable energy, tapi paling nggak aku dikasih tahu gitu kenapa aku nggak lolos dan oh jadi bisa tahu mereka tuh ternyata lebih pengen jurusan ini, jurusan ini. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu pengen konsorsium yang jurusannya agak jauh atau sama kayak kamu, dicoba aja. Nanti juga toh mereka ngasih info kenapa kamu nggak lolos, kenapa lolos gitu. Gimana possibility buat yang daftar Erasmus Plus untuk second master? Buat second master. Nah, ini bisa banget sebenarnya. Jadi, ada senior aku juga yang udah S1 dan beberapa temanku di sini juga ternyata banyaknya yang udah ambil master degree di mana, terus ambil master lagi di sini. Jadi orang sini itu kayaknya hobi belajar ya, jadi belajar berkali-kali itu boleh, asal masternya ini selinier juga sama konsorsium. Misal kayak senior aku ada juga yang dia tuh udah fast track gitu dari S1, S2 di ITB, terus langsung coba ini dan lolos gitu. Jadi bisa banget kalau misalnya mau 2 kali master di sini gitu sih. Maaf Kak, maksudnya yang nomor 3 yang nggak linear. Oh iya, tadi udah ngejawab belum buat yang nggak linear? Ini masih nge-freeze Kak? Aku boleh saran nggak kalau misalnya nanyanya pakai suara aja gimana? Soalnya agak aneh gitu. Kayak aku berkomunikasi dengan notes. Apakah boleh moderator mungkin pakai suara kalau mau bertanya? Atau aku harus jawab dan lihat?
pertanyaan di note. Untuk teman-teman yang misalkan mau bertanya, nggak apa-apa kok, boleh pakai suara. Kalau apakah S2 Erasmus masih boleh daftar S3 pakai Erasmus? Nah, ini kalau yang dari yang kemarin aku ikut Erasmus Mundus Association itu kayaknya bisa-bisa aja, tapi tergantung perlu. Soalnya aku belum pernah nemu sih yang seperti itu case-nya, tapi kayaknya bisa-bisa aja. Dan buat S3 di Eropa ini sebenarnya menurutku lebih gampang daripada US karena di Eropa tuh sistemnya kayak S3 tuh kerja gitu. Jadi tergantung kamu mau cari project dulu. Nanti kalau misalnya universitasnya ini ngebolehin buat kamu gabung di project, terus bisa langsung selama project itu kerja jadi PhD students gitu. Dan itu dibayar lumayan. Kalau misalnya pengen gajinya lebih gede sih menurutku di daerah Belanda, Norwegia, Denmark itu Eropa Utara gajinya lebih tinggi daripada yang di Eropa Tengahan gitu, Eropa Barat. Masih nge-freeze ya? Oh ya, Yoch, kalau misalkan mencari akomodasi di Eropa gimana? Kalau buat akomodasi, tergantung negara sih. Jadi waktu itu kalau di negara Prancis, itu ada namanya Crous. Crous itu kayak kos-kosan yang dibawahi langsung sama pemerintah gitu, yang diurusi langsung sama pemerintah. Jadi kita sebelum kesini ini harus ngurusin banyak banget buat apply Crous kayak Visale. Visale itu kayak penjaminan, cari penjamin orang sini, orang Prancis maksudnya buat jadi penjamin kita gitu. Dan itu bayar. Terus habis itu, habis punya dokumen Visale, terus masukin nulis-nulis dokumen gitu, dan harus dikirim langsung, benar-benar kamu print, dikirim langsung dari negara kita masing-masing ke alamat mereka Crous. Jadi nggak bisa via email. Itu paling ribet sih yang Prancis itu. Dan habis itu, tapi setelah itu kita bisa dapat potongan harga rumah kalau kita daftar KAF gitu. Dan waktu itu saya karena Erasmus Mundus ini dari University de Bordeaux ini udah dibantu buat dapat resident room-nya ini yang dekat dengan universitas. Jadi lumayan, cuma 10 menit pakai metro. Terus apa lagi ya? Dan itu bisa milih mau ruangannya seperti apa yang private. Tapi rata-rata buat yang di daerah Prancis tuh 300 euroan itu udah dapat kamar mandi dalam, tapi share kitchen kayak gitu. Itu 300 euro per bulan. Iya, per bulan. Dan itu bisa bayarnya. Jadi kalau di sini tuh bawah, atas tuh buat apa sih roomnya kita, bawahnya ini langsung office-nya mereka. Jadi kalau misalnya mau bayar atau ada kerusakan atau ada internet masalah, problem gitu bisa langsung ke bawah sampai jam 5 sore. Atau bisa juga online via webnya mereka gitu sih. Dan Itu itu dari tahap awal kamu apply sampai mm, dikonfirmasi kamu boleh tinggal di situ, itu mm, prosesnya berapa lama, Yoch? aku waktu itu 2 bulan. Dan itu jadi kalau Perancis tuh kebetulan konsorsiumku nggak ngebantu. Jadi beda konsorsium juga. Jadi ada konsorsium yang ngebantu banget sama mahasiswanya nyampe bener-bener diplotin nanti kamar kamu di sini, di sini, di sini. Ada yang konsorsium kayak konsorsium aku ini, dia
semuanya tergantung sama dikasih uang, tapi tergantung sama kita mau tinggal di mana. Dan waktu itu prosesnya cukup lama, aku 2 bulan. Dan kalau misalnya kamu di atas 30, itu bakalan ribet lagi ngurus Visale yang dokumen penjaminnya itu. Karena Visale cuman bisa kepake buat yang di bawah dari 30 tahun. Tapi selain itu ada opsi lain, kamu bisa ke web gitu, ada Era Musu. Era Musu tuh web yang nyediain akomodasi apa aja yang bisa di situ. Dan beberapa kayak sharing apartment, jadi sama orang asing gitu sih. Tapi kalau aku lebih mending deket kampus, deket sama teman-teman, karena waktu itu S1 banyak praktikalnya, jadi butuh bangun pagi-pagi, tiba-tiba langsung ke kapal gitu. Jadi emang butuh yang deket sama universitas. Tapi yang semester 2 ini, karena aku di Spanyol, nah di Spanyol ini aku kebetulan kuliahnya ini di lab yang ada di pinggir pantai. Jadi ada kayak kampus, laboratorium di pinggir pantai. Nah, kita tinggalnya di sini dan daerah ini tuh sebenarnya daerah kalau summer tuh turis area. Jadi waktu kita kemarin spring, spring semester, kita tuh harga buat akomodasinya lebih murah karena area ini belum banyak turis gitu kan. Tapi nanti setelah summer ini kita harus pindah karena rate harganya ini mahal dan karena saya tinggalnya di daerah yang laboratorium pantai, jadi nggak ada akomodasi dari kampus. Jadi kita harus cari rumah warga yang mau ditinggali oleh kita dan itu tergantung. Jadi mereka nanti dari konsorsium ngebantu kita ngasih list uh, buat mengunjungi satu persatu rumah warga kayak gitu. Dan kalau bisa kalau di Spanyol ini kebetulan mereka nggak bisa bahasa Inggris, jadi harus cari teman yang bisa Spanish. Beberapa temanku dari Amerika Latin yang ngebantu kita buat agreement akomodasinya. Jadi rata-rata di sini itu kayak di Prancis, Spanyol, kita harus bayar uang deposit dulu selama 1 bulan, 1 bulan biayanya. Terus kalau misalnya setelah kita selesai kontraknya, kita meninggalkan, kalau misalnya barang-barang kita masih bagus, barang-barang di rumah masih bagus, nggak ada kerusakan, uang deposit ini bisa dikembaliin lagi ke kita gitu. Jadi pas waktu di Spanyol ini yang agak lumayan enak menurutku karena satu persatu bisa cari rumah yang benar-benar kayak keinginan kita, cari teman yang benar-benar mau tinggal sama kita, terus ya, lokasinya juga menurutku dekat dengan kampus, laboratorium, terus selain itu juga habis dari belajar langsung bisa lihat pantai, maksudnya langsung lingkungan sekitar. Jadi nggak sesetres yang di benar-benar universitas gitu sih. Tapi kalau buat semester 3 besok balik lagi kalau di Belgia sistemnya resident room lagi. Jadi lebih enak kalau Belgia nggak perlu kayak visa lagi, nggak perlu kayak ngirim dokumen-dokumen kayak di Prancis. Langsung tinggal email aja ke university-nya, mereka langsung ngasih kira-kira berapa yang harus dibayar dan dibayarnya pas di tempat kalau kita udah nyampe sana. Cuman ini karena COVID, jadi kita masih belum tahu buat uh, kuliahnya ini bakalan in situ class or di online gitu. Oh, berarti sebelum kita deal dengan sebuah akomodasi itu kita nggak ada inspeksi gitu ya? Kalau di Crows itu mereka sediain buat gambar-gambar fotonya sih Kak. Tapi kalau misalnya kelihatan aslinya gitu enggak, karena ya kayak website biasa sih. Tapi pas waktu di Spanyol ini rata-rata punya waktu buat cari-cari rumah kan. Jadi rata-rata anak Erasmus tuh gini Kak, kayak mereka pesen dulu kayak Airbnb atau hostel seminggu atau 2 minggu buat mereka tuh
sebelum tinggal bener-bener buat kuliah, mereka cari Akomodasi. cari ini, akomodasi dulu gitu. Jadi lebih bisa tahu kotanya dulu baru karena di sini tuh kayak beberapa rawannya kayak kemarin senior aku yang di Liège, ada isu kalau daerah kan Liège ini agak kampusnya agak, terpencil ya. Nah, ada kakak kelas yang dia tuh tinggalnya di kota, tapi kuliahnya di universitas yang agak di remote area gitu kan. Pas waktu perjalanan ini, itu tuh rawan. Jadi perlu dilihat juga gimana keadaannya sebelum kalian nentuin mau tinggal di kota kah atau di dekat kampus gitu. Karena segimanapun ya Eropa ada rawan-rawan kayak gitunya. Tapi alhamdulillahnya selama ini kayaknya aman-aman aja pas waktu aku di Bordeaux sama di sini gitu sih. Maksudnya Dan rawan. ini sama landlord-nya juga rawan karena agreement itu kadang juga disalahgunain gitu loh, Kak. Kalau kita mau sewa rumah gitu kan ada agreement-nya. Nah, itu kadang mereka nggak mau bayar lagi deposit kita padahal nggak ada barang. Jadi lebih risky sih kalau misalnya sewa rumah daripada tinggal di student house gitu. Berarti kontraknya nggak ada kontrak gitu, kos-kosannya itu, Ada atau memang mereka suka nggak menepati kontrak? lebih tepatnya nggak menepati kontrak. Jadi kita udah bikin kontrak, udah netapin kita bayar deposit segini. Kalau misalnya nggak ini ya, nggak jeli. Tapi itu juga mungkin case aja sih kakak kelas aku yang kemarin gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga nggak kayak gitu. Jadi lebih teliti lagi kalau misalnya cari rumah di sini karena dan cari teman-teman yang bisa bahasa kalau nggak Prancis, kalau misalnya tinggal di Belgia atau Prancis ya. Kalau nggak yang bisa Spanish karena dari situ bakal ngebantu banget buat komunikasi ke mereka. Kadang miskomunikasi mungkin ya antara beda bahasa ini yang bikin beberapa orang malah uh, dapat akomodasinya salah kayak gitu. Oke. Oh ya Yoci, uang yang dikasih oleh Erasmus ini berapa ya? Kalau buat per bulannya Kak atau Iya ya per bulannya. kalau per bulannya ini tuh 1.000 euro. Jadi itu 1.000 euro buat akomodasi juga, buat makan sama buat kalau mau main kayak gitu udah masuk di situ. Berapa tadi sebulan? 1.000 euro. 1.000 euro. Oh sebulan ya. Itu kalau dipersentasekan biasanya kayak berapa persen untuk makan, berapa persen untuk akomodasi? Sepertiga persen buat akomodasi mungkin. Kalau buat makan, tergantung kalau kalian hobi jajan ya bisa sepertiganya lagi. Kalau enggak ya mungkin 200 euro itu udah banyak banget buat makan sebulan. Misalnya kayak apartemen atau rumah itu 300-an. 200 buat makan, itu sisanya 500 bisa buat kalian tabung atau kalian jalan-jalan, kalian habisin. Bisa kok. Tapi rata-rata tinggal di sini tuh 700 euro, 900, 700. Itu apakah Hana nih bertanya, apakah uang kita untuk pindah-pindah negara itu tiket pesawatnya dibiayai? Iya, masuk. Dan ini juga kalau misalnya dari Indonesia, terus pertama kali ya dari Indonesia terus ke sini itu bakalan digantinya ini berlipat sih. Jadi sejauh kamu dari eh sorry, kalau negara asal kamu ini lebih jauh distance-nya, itu bakalan lebih banyak uang yang bakalan kalian terima gitu. Jadi bahkan kayak kemarin aku pindahan dari Prancis ke Spanyol, sebelum itu kita dikasih bis, bener-bener bis gede gitu, cuman buat ngangkut kita doang sama barang-barang kita. Dan kebetulan kan agak dekat dari Spanyol ke Prancis, cuma 3 jam. Terus kita langsung waktu itu seminarnya itu di akuarium itu yang tadi kayak
gambar depan kelas langsung ada akuarium itu. Di situ juga kita disewain hotel buat seminggu tinggal di situ. Pokoknya mereka udah provide banget masalah kayak fasilitas kita dikasih training gitu sih. Oke. Oh ya, Yoch, katanya kalau misalkan bawa keluarga, keluarga juga akan dibiayai ya? No, enggak. Jadi di sini kalau kalian bawa keluarga itu bener-bener siapin banget planning kalian bakalan ngapain dan gimana. Karena nggak dibiayain di sini cuman buat kalian awardee doang, nggak keluarga nggak bisa dapat Oh, berarti monthly allowance. berarti peraturannya sudah berubah ya? Soalnya kemarin ada ini juga semacam seminar dengan awardee Hmm? Erasmus, tapi beliau sudah lulus sih beberapa tahun yang lalu. Ya, dia cerita Hmm? kalau misalkan keluarga juga dibiayain gitu. Berarti sekarang udah enggak ya? Atau mungkin itu yang postdoctorate Oh, atau no, no, lebih ke master. dosen? Nggak, kalau di sini keluarga nggak dibiayain. Oke, oke. Nah, Hmm. teman-teman kalau ada yang masih mau bertanya, mau nyalain mikrofon, silahkan. Halo. Nah, ya, silakan Hana. Oke, halo Yoshi. Kenalin Hana ini. Halo, iya. Aku tuh udah buka-buka kan yang tadi yang Hmm? konsorsium-konsorsiumnya. Nah, ini tuh aku nemu satu yang aku suka. Aku by Hmm? the way, aku baru pertama kali nih tahu ada beasiswa Erasmus. Jadi kayak maaf nih Hmm? kalau nanya agak-agak yang sangat-sangat mungkin remeh gitu. Jadi pas Nggak aku loh. lihat kayak di sini kan aku nemu nih. Nah, yang Hmm? aku mau tuh programnya 2 tahun. Terus partnersnya tuh udah banyak banget. Ada kayak 6 universities gitu. Berarti ini aku cuma Hmm? pilih 3 doang ya? Apa gimana? Nah, boleh tahu itu nama programnya apa? Global Markets Local Creativities. Jadi itu tuh kan ada 6 konsorsium. Kamu lihat lagi pathway-nya. Jadi pathway dari kadang tuh ada kayak aku di MER ini kan ada 4 universitas, ada 3 pathway. Misal aku bisa belajar mulai dari Prancis, Spanyol, terus Belgia, atau ada temanku yang dimulai dulu dari UK dulu, Southampton, habis itu Spanyol, habis itu ke Belgia, atau dari Prancis, Spanyol, terus ke UK gitu. Jadi mungkin itu yang 6 itu kamu cek lagi pathway apa aja yang mau kamu ambil dan kamu cek lagi kelasnya karena masing-masing kelasnya ini bakalan beda-beda. Terus berarti Lebih kita tergantung. Hmm? apply-nya tuh kemana sih? Apply ke konsorsium. Kan ini kan aku buka yang ECE Eropa itu kan. Mm-mm. Itu berarti itu kan masih apa sih? Itu bukan konsorsium ya namanya, yang global pathway ini. Sorry. Ya, itu konsorsium, tapi ada websitenya nggak? Di situ biasanya langsung di website itu ada website lagi buat kalian attach semua dokumen kalian. Biasanya kayak gitu sih. Oh, ini yang University of Glasgow ini koordinatornya maksudnya. Ya, koordinator tuh berarti kayak head-nya, kepalanya dari konsorsiumnya. Kayak di aku tuh dari tapi partner university-nya itu ada 6 itu, maksudnya kayak gitu. Dan kadang kamu bisa nanti semester 4 ini kan tergantung nih kosong apa enggak atau udah ditentuin. Tapi rata-rata belum ditentuin karena di semester 4 tesis ini kalian bebas buat either milih yang konsor di partner university yang udah di kerja sama-sama konsorsium kalian atau boleh nyoba di luar dari konsorsium kalian gitu. Hmm. Oh ya, Yoch, apakah Thank kalau you. misalkan nih, kayak kamu, kan kamu di 3 universitas. Nanti kamu berarti wisudanya dapat dari ini ya, maksudnya yang ngasih gelar itu univ yang mana ya? Kalau wisuda di sini itu beda sama wisuda di Indo atau di Australia, Kak. Jadi besok kalau aku wisuda, ya udah cuman uh, ada Vivas namanya. Viva itu kayak presentasi tesis kita. Nanti waktu awal mahasiswa Erasmus datang, gitu, kita bakalan ada tesis defense. Terus di situ semua dari dosen-dosen di konsorsium baik dari yang kemarin di Prancis, di Spanyol, di mana Belgia itu sama UK itu ngumpul jadi satu di acara itu. Nanti di situ cuman kayak penyerahan sertifikat
udah salim, udah nggak ada yang kayak seremonial pakai toga kayak gitu, nggak ada. Jadi lebih ke bener-bener kayak ini sih, kayak mungkin presentasi di kelas udah selesai ngasih broadcast gitu. Dan itu katanya sih, kata kakak kelas, ijazahnya nanti bakalan nunggu dulu karena kan cap-capnya beda universitas, jadi bakalan setelah itu kita dikasih cuman kayak letter udah lulus, tapi buat ijazah resminya masih nunggu gitu. Berarti kamu hitungannya alumni dari ketiga kampus itu atau hanya yang host kampusnya? Enggak, masuknya 3 itu. Oh, alumni. oke. Karena kan masuknya join master ya, Kak. Jadi masternya masuk. Oke. Ya teman-teman, silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Saya serahkan ke Krisal ya. Kayaknya speaker Krisal belum nyala ya? Ya, Krisal masih off tuh mic-mu. Cek. Oke. Oke teman-teman, mungkin masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Karena waktu juga udah menunjukkan jam 7.30. Kalau masih ada pertanyaan dan masih mau ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Yosi untuk menanyakan terkait Erasmus Plus, Erasmus Mundus, bisa kita lanjutkan di grup Coach Potato Community. Mungkin Kak Yosi ada kata-kata terakhir penutupan? Pokoknya buat kalian yang masih beasiswa kayaknya semangat aja dikejar itu, terus worth it banget kalau Erasmus ini, walaupun awalnya kalian harus ngasih waktu kalian lebih buat cari-cari konsorsium mana yang cocok sama kalian, tapi insya Allah ini beasiswa buat kalian yang hobi nomaden cocok banget. Terus buat kalian yang suka ngurus-ngurus dokumen ini cocok banget gitu sih, sama bisa tahu culture, soalnya beda negara walaupun itu di Eropa itu beda banget gitu. Terus makasih banyak buat Coach Potato, ini juga sarananya yang bagus banget, ngebantu saya waktu itu juga sama mentor saya Kak Bram, dibantu motivation letter. Pokoknya tetap semangat aja di program ini Coach Potato, dimanfaatin fasilitas ini pokoknya. Terus ya tetap semangat, soalnya Indonesia butuh kalian buat maju bareng-bareng. Ya, terima kasih. Oke, makasih Kak Yosi. Ya Ya. mungkin bisa saya tutup juga, saya moderator Krisal Putra, undur diri pamit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.